Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Lailia Kurniawati Dewi dengan NIM 001. Yang kedua yaitu Alvina Siti Kofifah dengan NIM 006. Yang ketiga yaitu Wardah Amalia SM dengan NIM 075. Yang keempat yaitu Nita Afilia Permatasari dengan NIM 077. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lailia Kurniawati, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lailia Kurniawati Dewi. Saya akan menjelaskan teori Jerome Bruner, yaitu Discovery Learning. Akan tetapi sebelumnya kita mengulas lebih jauh siapa itu Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan salah satu tokoh yang terkenal di abad ke-20. Tokoh yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 ini berpengaruh dalam bidang psikologi, juga dalam proses pembelajaran. Jerome Bruner disebut juga sebagai kunci yang biasa disebut dengan teori revolusi kognitivisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu Discovery Learning Theory, yaitu cara belajar untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan dengan mencari pengetahuan secara aktif oleh pelajar akan menghasilkan hasil yang baik dan maksimal. Selain dikenal dengan discovery learning atau belajar penemuan, juga disebut juga dengan teori intuitif. Perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh proses yang dijalaninya selama proses pembelajaran. Kemudian perkembangan kognitif akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvina Siti Kofifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lailia. Saya Alvina Siti Kofifah akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan enaktif, yaitu tahapan seseorang dalam memahami lingkungan. Jadi, seorang siswa harus dikenalkan dengan lingkungan sekitar dan agar mereka memahami lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu tahapan ikonik, yaitu seseorang dapat melihat dunia melalui visualisasi verbal berupa gambar. Jadi seorang murid harus diberikan gambar-gambar agar mereka mudah untuk mengetahui dan memahami informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu tahap simbolik, yakni mampu mengabstraksi teori, penafsiran, dan analisis. Pada tahap simbolik ini, siswa diberikan kebebasan dalam memahami teori seseorang dan diberikan kesempatan untuk menafsirkan dan menganalisis suatu masalah. Selanjutnya yaitu proses kognitif. Bisa di-scroll ke bawah. Ya, dalam proses kognitif ini juga ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap informasi, di mana seorang siswa memperoleh sejumlah informasi dari berbagai sumber, bisa dari guru, teman, maupun internet. Yang kedua yaitu tahap transformasi, yakni menganalisa informasi, kemudian mengubah atau mentransformasikan ke bentuk yang lebih abstrak atau konseptual. Pada tahap transformasi ini, siswa dapat mengeksplor pengetahuannya dan dapat mengkomunikasikannya dengan bahasanya sendiri
dan dalam bentuk yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yakni menilai informasi yang ditransformasikan dapat digunakan untuk memahami gejala atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi pada tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir di mana siswa memerlukan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagai bahan tahap evaluasi ini. Jadi siswa dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wardah. Baik, terima kasih disampaikan. Prinsip teori discovery learning yakni yang pertama, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat gagasan melalui simbol. Jika kemampuan intelektual sudah berkembang, maka akan meningkat pula kemampuan untuk mengutarakan pendapat melalui gagasan atau sebuah simbol. Dan kemudian yang kedua, untuk mengembangkan kognitif diperlukan interaksi yang sistematik antara pengajar dan peserta didik. Interaksi yang sistematik dalam artian interaksi yang terstruktur. Dan kemudian yang ketiga yakni perkembangan kognitif meningkatkan kemampuan untuk memikirkan beberapa alternatif secara serentak, memberikan perhatian kepada beberapa stimulus ataupun respon dan saat situasi, serta melakukan kegiatan. Dan kemudian selain yang disebutkan tadi juga terdapat prinsip teori discovery learning yang lain. Seperti contohnya, semakin tinggi perkembangan intelektual seseorang, maka akan makin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Dan kemudian alat instruksional mengajar. Bisa di-scroll lebih ke bawah. Alat instruksional mengajar yakni bermacam-macam. Yang pertama yakni alat untuk menyampaikan pengalaman. Alat untuk menyampaikan pengalaman ini dalam fungsi sebagai pengganti pengalaman yang langsung, dapat berupa film ataupun video. Dan kemudian yang kedua yakni alat model. Alat model yakni memberi pengertian struktur atau prinsip satu gejala, misalnya model bangun ruang. Dan kemudian yang ketiga yakni alat dramatisasi, yakni mendramatisasikan sejarah atau satu peristiwa ataupun juga tokoh. Bisa contohnya yakni seperti film tentang alam ataupun tentang sejarah. Dan kemudian yang terakhir yakni alat otomatisasi atau pelajaran berprograma yang akan memberikan feedback terhadap siswa. Baik, kemudian akan disampaikan oleh rekan saya yakni Nita Aprilia Permatasari. Baik, Wardah, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari teori discovery learning. Untuk kelebihan dari teori discovery learning yaitu yang pertama, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang kedua, belajar pengetahuan atau penemuan dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang ketiga yaitu meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir bebas. Untuk kekurangan dari teori discovery learning yang pertama, belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Yang kedua, teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.